Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana episode 17. Apa kabar para sahabat? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 16 dikisahkan, Bu Francisca terus mengawasi situasi di ruang lobi perusahaan. Kejadian antara Andi dan tamu perusahaan yang bernama Pak Donald dan Pak Ricky tak lepas dari pantauannya. Ternyata selain Bu Francisca, di ruangan HRD tersebut ada Bapak Vincent dan Bapak Johan. Sekedar para sahabat ketahui, Pak Vincent dan Pak Johan adalah termasuk orang-orang Pak Henry yang akan siap membantu Andi kapanpun dibutuhkan. Maka saat mereka melihat Pak Tony telah berjalan menuju ke ruang lobi dengan disertai oleh dua orang stafnya, saat itu juga Ibu Francisca berkata kepada Pak Vincent dan Pak Johan, "Pak, tolong Bapak bantu Mas Andi, Pak. Kalau Bapak merasa butuh bantuan silakan Bapak mencari bantuan. Orang ini sumber kerusakan di perusahaan kita, Pak. Tentu kita semua ingin perusahaan ini aman dan tenang kan, Pak?" Mendengar hal tersebut, maka Pak Vincent dan Pak Johan segera berlalu dan menuju ke ruang lobi. Kita kembali ke situasi di lobi. Andi yang kini masih di ruangan itu, dia masih terus dengan kesibukannya, seolah tidak terjadi apa-apa dengannya. Sementara Pak Donald dan Pak Ricky yang melihat hal tersebut, amarahnya semakin memuncak. Mereka merasa diacuhkan dan tidak dianggap oleh seorang cleaning service, sebuah jabatan yang menurut mereka bukan apa-apa. Sementara Pak Tony dengan dua orang stafnya telah sampai di tempat itu. Terlihat Pak Tony menjabat tangan Pak Ricky dan Pak Donald. Sementara tanpa sepengetahuan mereka, kini terlihat Pak Vincent, Pak Johan dan beberapa staf perusahaan rekan-rekan Pak Johan telah memasuki ruang lobi perusahaan. Mereka duduk saling terpisah satu sama lain dan menempati meja yang berbeda-beda. "Ada masalah apa nih Pak? Kok tumben Bapak menelepon saya? Sepertinya ada hal penting banget," kata Pak Tony. "Ini Pak, kita kan sudah lama ya bekerja sama." Kemudian Pak Donald menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi di ruangan tersebut. Kemudian Pak Donald berkata, "Begini Pak, kalau Bapak tetap mau ada pemasukan dari kami yang terus mengalir ke rekening Bapak tiap bulan, saya ingin si cleaning service ini Bapak pecat sekarang juga." Tampak Pak Donald memandang ke arah Andi dengan penuh senyum kemenangan. Padahal Pak Donald belum tahu siapa Andi sesungguhnya. Mendengar hal tersebut, Pak Tony berkata, "Sabar-sabar Pak, semua bisa kita bicarakan." Menyaksikan hal tersebut, Pak Johan dan Pak Vincent semakin merasa panas. Berarti Pak Tony inilah orang yang mengacaukan perusahaan selama ini. Maka koordinasi dengan tim lain termasuk dengan Bu Francisca terus dilakukan via aplikasi WhatsApp. Rencana untuk Pak Tony pun dilakukan. Pak Tony yang belum menyadari adanya banyak orang di lobi perusahaan tampak maju ke arah Andi yang masih terus melakukan pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap tenang Andi yang sedemikian rupa tersebut ternyata sempat membuat Pak Vincent dan Pak Johan juga keheranan. Kok bisa dia begitu tenangnya? Namun di dalam hati mereka juga merasa sangat salut dengan Andi. Apalagi mereka juga sudah mendapat informasi dari Ibu Francisca bahwa Andi adalah orang yang berpihak kepada mereka. Pak Tony yang semakin dekat ke arah Andi kemudian berkata dengan sedikit membentak, Mas, tolong kamu kesini sebentar." Andi segera mendekat ke arah Pak Tony. "Mas, kamu dengarkan apa yang tamu kita bicarakan barusan?"
Tamu ini adalah relasi perusahaan kita. Kamu harusnya bisa menjaga relasi perusahaan. Jangan malah kamu membuat mereka tidak nyaman. Dengan sangat terpaksa, Mas. Saat ini juga aku pecat dari sini, Mas. Mendengar hal tersebut, Andi kemudian berkata, Pak, Bapak bukan atasan saya, Bapak bukan bagian saya, Bapak juga bukan HRD, sehingga maaf. Sepertinya Bapak tidak bisa memecat saya seperti itu. Mendengar jawaban yang begitu berani tersebut, Pak Tony mengeluarkan uang 1 gepok 100 ribuan. Kamu ini ya cuma cleaning service saja belagu. Ini buat kamu, bisa buat kamu 5 bulan tuh. Sambil kamu mencari kerja yang baru. Udah cepat sana, kamu keluar, aku udah gak mau melihat kamu lagi. Maaf Pak. Sekali lagi saya tidak tertarik dengan uang Bapak. Dan saya juga tidak mau berhenti dari perusahaan ini, kata Andi. Wah, Andi berani banget ya. Biasanya kan Andi suka mengalah, ini kok tumben, batin Ibu Francisca dari ruangannya. Kejadian ini terus dipantau Ibu Francisca. Ibu Francisca juga memerintahkan untuk membantu Andi kepada tim Pak Johan dan Pak Vincent jika Andi terpojok. Sementara Pak Tony yang merasa diremehkan Andi, seorang cleaning service, nampak tangannya akan memegang kerah baju Andi. Namun sebelum itu terjadi, tampak ada sebuah tangan yang menangkap tangan Pak Tony dan menahan. Tangan itu, ternyata itu adalah tangan dari salah seorang tim Pak Johan. Pak Tony yang kaget karena tiba-tiba ada tangan yang menghalangi niatnya kemudian berkata, Bapak jangan ikut campur Pak, kata Pak Tony dengan muka memerah. Tiba-tiba orang tersebut membentak Pak Tony. Duduk Pak atau Bapak saya hajar beramai-ramai di tempat ini. Orang di kantor ini punya bukti atas kejahatan kerja yang Bapak lakukan selama ini. Bapak membuat kami semua malu. Bapak menjadi salah satu sebab perusahaan ini harus dijual. Pantas saja, kualitas produk kita semakin menurun dan ekspor kita juga banyak komplain karena kualitasnya yang semakin menurun. Kami punya bukti-buktinya Pak, bapak-bapak ini. Subkontraktor kita, Anda juga memanipulasi kualitas bahan yang Anda berikan kepada kami. Bapak terlibat dalam kasus ini Pak, ini termasuk kasus suap menyuap. Nampak Pak Tony begitu kaget dengan apa yang dibicarakan staf tersebut. Begitu juga dengan dua tamu yang bernama Pak Ricky dan Pak Donald tersebut. Mereka tidak mengira masalah yang tadinya dianggap kecil, sebuah masalah yang hanya diawali dari cleaning service, bisa berakhir seperti ini. Kini terlihat beberapa orang berdiri di sekitar Pak Tony. Mereka adalah orang-orang Pak Johan dan Pak Vincent. Kemudian Pak Johan berkata kepada Andi, "Tenang Mas Andi, kami ada di sini untuk membantu Mas Andi. Saya akan membantu untuk merapikan perusahaan ini dari orang-orang yang berlaku tidak benar." Mendengar hal tersebut, Andi merasa ini benar-benar di luar perkiraannya. Ternyata banyak orang yang siap untuk membantunya. Pak Johan kemudian berkata, "Seluruh tindakan dan perkataan Bapak di ruangan ini telah dipantau dan direkam. Bapak tidak bisa mengelak lagi. Tolong Bapak kalau bicara lebih sopan lagi Pak." Pak Tony yang mendengar itu tampak terdiam. Kini situasinya berbeda. Orang-orang dari perusahaan itu semakin banyak yang menyaksikan kejadian di ruangan lobi. Untuk menghindari banyaknya orang yang menyaksikan hal tersebut, maka Pak Johan dan Pak Vincent meminta Pak Tony dan dua orang tamunya tersebut datang ke ruang rapat perusahaan. Di ruang rapat perusahaan ternyata telah hadir beberapa orang pejabat penting dari perusahaan.
tersebut. Kini Pak Tony dan dua orang tamunya tersebut tidak bisa bicara apa-apa. Bagi mereka ini seperti ruang pengadilan yang siap membuka semua aibnya selama ini. Tak lupa juga Andi turut hadir di ruangan tersebut. Andi yang sebelumnya dihina habis-habisan kini terlihat duduk dengan tenangnya di ruangan rapat tersebut. Bu Francisca yang melaporkan kondisi ini kepada Bu Maria di pusat malah mendapat jawaban yang membingungkan, karena dari jawaban Ibu Maria, masalah nasib Pak Tony dipecat atau tidaknya itu terserah dari keputusan Andi. Sungguh ini jawaban yang membuat Ibu Francisca bingung. Masa keputusan memberhentikan seorang manajer ada di tangan cleaning service? Melihat situasi seperti ini, Bu Francisca semakin yakin kalau Andi ini orang pusat dengan jabatan sangat tinggi yang disuruh mengawasi perusahaan. Atau paling tidak Andi adalah orang tangan kanan Pak Henry. Lalu bagaimana dengan nasib Pak Tony? Apakah Pak Tony dikeluarkan ataukah seperti apa? Mari kita ikuti episode berikutnya dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Silahkan like dan subscribe jika Anda berkenan. Terima kasih.